Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa sarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ahmad. Amma ba'd, ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah salat duhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, tiada intinya mari kita senantiasa untuk bersyukur kehadirat Allah SWT atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Jika kita disuruh untuk menghitungnya, kita tidak akan mampu. Oleh karena itu mari nikmat tersebut kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, sebagai salah satu tanda syukur kita kepada Allah di siang hari ini, waktu milik Allah, kita mampu untuk menghentikan sejenak kegiatan urusan dunia, kemudian menuju urusan akhirat, yaitu melaksanakan ibadah sholat duhur bisa berjamaah tepat awal waktu di Masjid Raya Candi Lama ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi inti singkat, saya sampaikan info bahwa Rasulullah SAW itu berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, beliau tidak pernah meninggalkan puasa hari Senin dan Kamis. Ini info aja, monggo pendengar kalau ingin mengikuti menghidupkan sunnah Nabi, bahwa Rasulullah tidak pernah atau selalu berusaha untuk melakukan puasa hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Bagi bapak ibu yang sudah biasa, mudah-mudahan istiqomah, dan yang belum, coba kita ambil bagian untuk ikut menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah pasti banyak hikmahnya. Berikutnya bapak ibu, di sini saya akan menyampaikan kata-kata bijak dari ulama 5A dan 1D. Apa itu? A yang pertama, ajari mulutmu, ajari lesanmu untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Saya ulangi, ajari mulutmu untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Ini A pertama. A yang kedua, ajari matamu, penglihatanmu, untuk tidak memandang rendah orang lain. A yang ketiga, ajari tanganmu untuk senang berbagi dengan orang lain. A yang keempat, ajari hatimu untuk tidak berprasangka buruk. A yang lima, ajari hatimu kejujuran. D yang satu, dan janganlah kamu mencela atau membenci kepada siapapun jika kamu belum tahu kebenarannya. Uraian singkat dua saja, yang tiga insya Allah di Senin yang berikutnya. Ajari mulutmu, ajari lisanmu untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, utamanya kepada kedua orang tua ataupun orang lain. Karena apa? Dengan lisan manusia itu akan banyak mendapat teman, dan dengan lisan manusia akan banyak lawan. Kita terus sebutan, Mbak. Percaya nggih? Kalau kita tidak hati-hati bicara itu akan banyak musuh.
Tapi kalau kita ucapannya manis, sopan, bagus, banyak teman, banyak orang yang simpati dengan kita. Jadi ucapan yang pertama itu yang harus kita hati-hati terhadap orang tua kita apabila orang tua kita masih hidup. Orang tua yang masih hidup itu menjadi aset surga bagi anak-anak cucunya kalau dia tahu. Ini jadi dalam Al-Quran surat ke-17 surat Al-Isra ayat 23, kalau orang tua kita sudah betul-betul tua itu kita dilarang mengucapkan kata-kata ah. Baru ucapan ah saja tidak boleh. Itu sudah menyakiti orang tua Bapak Ibu. Maka jenengan yang masih punya orang tua, ucapkanlah dengan ucapan yang mulia biar orang tua seneng dan orang tua matinya husnul khotimah. Dilarang kita ucapan apalagi ucapan yang lain, apalagi memaki-maki kedua orang tua. Kalau orang tua masih hidup dikatakan wakul lauma kaulan karima, maka ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Bentak-bentak orang tua, sakit orang tua rasanya. Termasuk kepada orang lain, kita mengucapkan sesuatu yang bisa menyebabkan hati mereka itu tidak enak, berarti menyakiti, kita tidak boleh. Jadi intinya kita sebagai orang beriman, Rasulullah SAW bersabda, "Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, falyakul khair, maka ucapkanlah kata-kata yang baik, aw liyasmut, atau kalau tidak bisa diam. Ini resep yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mampukah kita mengajari mulut kita masing-masing untuk berbicara yang tidak menyakitkan orang lain? Itu tergantung iman kita. Kalau kita ahli zikir, ibadahnya bagus, insya Allah tidak akan mengucapkan suatu ucapan yang menyakitkan orang lain. Dan bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, jika kamu berkata di hadapan temanmu, kamu jangan datang besok paginya untuk minta maaf. Nah, inilah mulut pemberian Allah, harus kita jaga yang sebaik-baiknya. Dalam kata lain, wahafidil lisan, jaga mulut. Kemudian yang kedua, yaitu ajari penglihatanmu. Kalau di sini ajari matamu untuk tidak memandang rendah orang lain. Ibu bapak, manusia apapun statusnya di hadapan Allah itu sama. Dari yang jenderal sampai kopral, dari manusia yang intelektual sampai yang biasa, sama. Di hadapan Allah sama. Apa yang membedakan? Ketakwaannya kepada Allah. Orang pangkat tinggi tetapi dia tidak bertakwa kepada Allah dibanding dengan orang yang cari sampah tapi dia takwa kepada Allah, lebih mulia orang yang cari sampah. Karena di sini dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang bedakan ini, kemuliaan seseorang kepada Allah itu takwa. Bukan karena pangkat, harta yang banyak, kedudukan, jabatan, bukan. Tapi ketakwaannya kepada Allah. Apa artinya pangkatnya tinggi tetapi membuat resah masyarakat? Justru orang yang tidak punya jabatan, dia di masyarakatnya baik. Itulah. Terakhir sekarang yaitu tentang ayat yang ketiga. Maaf, ini yang ayat yang kedua itu, Allah itu memandang hambanya itu bukan karena status postur tubuh, cantik, ganteng, harta kekayaan, tidak, tetapi tentang amal dan perbuatannya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum
wa a'malikum. Dan Allah itu tidak melihat kepada hambanya itu karena kegandengan, kecantikan, postur tubuh, tidak. Tetapi Allah melihat pada hambanya itu hati mereka dan perbuatannya. Nah ini, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia, mudah-mudahan A1 dan A2 ini kita mampu untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah menjadi manusia yang mulia dunia dan mulia di akhirat karena takwa kepada Allah SWT. Mari kita jaga lisan kita dengan ucapan-ucapan yang baik, utamanya pada orang tua dan juga kepada orang lain, dan kita jangan memandang remeh orang lain karena gara-gara mereka mungkin status pekerjaannya tidak menguntungkan dan sebagainya. Jangan sampai karena pada hakikatnya di hadapan Allah itu sama, dan Allah tidak menilai tentang kekayaan harta dan sebagainya, tetapi tentang hati dan perbuatannya sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah berikutnya saya sampaikan minggu yang akan datang, artinya hari Senin. Insya Allah saya doakan Bapak Ibu semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, diberi umur yang berkah dan bermanfaat dunia akhirat, diberi rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.